Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan. Kita telah sampai kepada perkataan beliau musannif Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan wa yajuzu, dan boleh lizauji, bagi suami, ayat riba zaujatahu, memukul istrinya, ala tarkiz zina, ketika istrinya tadi tidak mau berhias, wahwa, sementara suaminya tadi yuriduha, menginginkan istrinya tadi berhias. Jadi ketika suami menginginkan istrinya tadi berhias, kok istrinya nggak mau berhias, boleh bagi suaminya tadi memukul istrinya. Karena berhiasnya istri di hadapan suami itu adalah haknya suami. Wa tarkil ijabati ilal firash, dan boleh bagi suami memukul istrinya karena istri tadi tidak menyambut ketika diajak ke tempat tidur. Wa ayat ribaha, dan boleh juga bagi suami memukul istri alal khuruj, ketika istri tadi keluar, minal manzil, daripada rumah, bi ghairi idnihi, dengan tanpa izin suami. Wa ala darbiha, dan boleh juga bagi suami memukul istri ala darbiha, karena istrinya tadi memukulnya istrinya al-walada, kepada anak, alladzi, yang layak kilu, anak tadi belum berakal, inda bukaihi, ketika anak tadi menangis. Au ala syatmi ajnabiyin, atau suami tadi boleh memukul istrinya ketika istri tadi mencaci maki orang lain. Wa ala tamziqi thiyabi zauj, dan boleh juga bagi suami memukul istri karena istri tadi merobek-robek baju suaminya. Wa akhdhi lihyatihi, dan karena istri tadi mengambil atau menarik lihyatihi, jenggotnya suami. Wa qawliha, dan karena ucapannya istri lahu, kepada suami. Istri tadi mengatakan ya himaru, ya keledai, ya balidu, wahai bodoh. Itu boleh kita pukul. Wa in syatamaha qabla dzalik, meskipun suaminya itu mencaci maki istrinya qabla dzalik, sebelum istrinya. Artinya suaminya duluan yang mencaci istrinya, kemudian istrinya baru membalas. Itu boleh. Wa ala kashfi wajhiha li ghairi mahramin, dan boleh juga bagi suami memukul istri karena istri membuka wajahnya kepada selain mahram. Au takallumiha, atau karena berbicaranya istri ma'a ajnabiyyin, kepada laki-laki lain. Au takallumiha, atau berbicaranya istri ma'azauj, bersama suami, akan tapi tujuannya adalah liyasma'al ajnabiyyu sautaha, supaya orang lain mendengar suaranya istri. Itu juga boleh dipukul. Au i'ta'iha, atau karena memberikannya istri min baitihi, dari rumahnya suami, ma, sesuatu, lam tajri, yang tidak berlaku apa al-adatu, adat kebiasaan, bi'i'ta'ihi, dengan memberikan ma. Wa ala imtina'iha, dan atas enggannya istri minal wasli, daripada menyambung,
ketika terjadi perselisihan antara suami istri, suaminya ingin menyambung, istrinya enggan. Itu boleh. Wa fi darbiha, dan di dalam bolehnya memukul istri ala tarkis sholah, ketika istri meninggalkan sholat, itu qaulani, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih daripada kedua pendapat tadi adalah lahu, boleh bagi suami, darbuha, memukul istri ala dzalika, ketika istri tadi meninggalkan sholat. Idza lam taf'al bil amri, apabila istri tadi setelah diperintah tidak melaksanakan. Idza lam taf'al, apabila istri tidak melaksanakan bil amri, dengan perintah suami. Wa'lam, ketahuilah, annahu ay asya'an, bahasanya yang bagi, hendaknya, yutlabu, dituntut, lirrajuli, dituntut bagi seorang suami, ayyusiyam ra'atahu, memberi wasiat kepada istrinya. Ayya'muraha, hendaknya suami memerintahkan istri, wa yudzakkiraha, dan mengingatkan istri, wa yasta'tifa biha, dan bersikap lembut biha, kepada istri. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami, qala, yang dia berkata, ya ahlah, wahai istriku, salatakum, wahai istriku atau wahai keluargaku, salatakum, jagalah salat kalian, siyamakum, jagalah puasa kalian, zakatakum, jagalah zakat kalian, miskinakum, perhatikan orang miskin di antara kalian, yatimakum, perhatikan anak yatim kalian, jiranakum, perhatikan tetangga-tetangga kalian, la'allallaha yajma'ukum ma'ahum fil jannah, semoga Allah mengumpulkan kalian ma'ahum, bersama mereka, fil jannati, di dalam surga. Kemudian yang dituntut juga bagi seorang suami adalah wa ayunfiqa 'alaiha, hendaknya suami memberi nafkah 'alaiha, atas istri, ala qadri wus'ihi ay taqatihi wa quwatihi, sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Wa ayastahmila 'alaiha, dan hendaknya suami bersabar 'alaiha, atas istri, idza adzanathu, ketika istri tadi menyakiti suami. Bi ayasbira, dengan sekira suami tadi sabar, ala idzaiha, atas menyakitinya istri. Wa yatatallafa, dan hendaknya suami itu bersikap lembut biha, kepada istri. Bi ayyudariha bil ma'ruf, dengan sekira bersikap lembut ha, kepada istri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa innahunna, karena sesungguhnya para perempuan itu naqisatil aqlin waddin, itu adalah orang yang kurang akal dan agamanya. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, laula annallaha sataral mar'ata bil haya, seandainya bukan karena Allah menutupi seorang perempuan dengan rasa malu, lakanat la tusawi kafan min turabin, niscaya seorang perempuan tadi tidak sebanding dengan segenggam debu. Artinya kemuliaan seorang perempuan itu pada rasa malunya. Nah, ketika perempuan itu tidak punya rasa malu, maka harga seorang perempuan tadi
tidak sebanding dengan segenggam debu. Kemudian yang hendaknya dituntut daripada suami adalah perkara yang dituntut daripada suami adalah wa ayyuslikaha sabilal khair. Hendaknya suami tadi menapakkan istrinya sabilal khair, akan jalan kebaikan. Qala Ramli fi Umdatir Rabih. Berkata siapa Imam Ramli di dalam kitab Umdatir Rabih. Beliau mengatakan laisa lahu darbuha. Tidak boleh lahu bagi suami darbuha, memukul istri, ala tarkis shalah, ketika istri tadi meninggalkan sholat. Maksudnya adalah bal, akan tapi yaktasiru, hendaknya suami tadi hanya sebatas alal amri, memerintahkan sholat saja. Kama qalahu Atiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Atiyah. Jadi kata Imam Ramli di dalam kitab Umdatur Rabih, beliau mengatakan tidak boleh bagi suami memukul istrinya ketika istri tadi meninggalkan sholat. Akan tapi suami tadi hanya bolehnya tadi hanya sebatas memerintahkan sholat saja. Kemudian yang dituntut daripada suami adalah wa ayyu'allimaha, hendaknya suami tadi mengajarkan istrinya akan sesuatu tahtaju yang istrinya tadi butuh ilaihi kepada fiddin, di dalam agama, min ahkamit taharah, daripada hukum-hukum bersuci. Seperti apa saja? Ka ghusli minal haid, seperti mandi daripada haid, wal janabah, dan mandi daripada janabah, wakal wudu, dan seperti wudu, wat tayamumi, dan seperti tayamum. Kemudian wal haid juga ai min kulli ma yata'allaqu bihi, dari seluruh apa saja yang berhubungan dengan haid. Falladhi, maka adapun perkara, labudda, yang harus, min irsyadin nisa'i ilaihi, dari membimbing para perempuan ilaihi kepada fil haid, ketika haid, itu adalah bayanus sholati, menjelaskan sholat, allati taqdiha, yang harus dia qadai. Yaitu perkara yang harus daripada para perempuan tadi dibimbing kepadanya di dalam urusan haid adalah menjelaskan sholat-sholat yang wajib diqadai oleh perempuan haid tadi. Fa'innaha, karena sesungguhnya seorang perempuan, mahmang qata'a damuha, kapan saja inqata'a, terputus damuha, darahnya, terputusnya tadi qubailal maghrib, sebentar sebelum maghrib, bi miqdari rakaatin, dengan seukuran 1 rakaat, maka fa'alaiha, wajib atas perempuan tadi qada'udz zuhri wal asri, mengqadai salat zuhur dan asar. Jadi ketika haid, seorang perempuan haid kemudian putus daripada haidnya tadi sebentar sebelum maghrib dengan seukuran 1 rakaat, maka wajib baginya mengqadai salat zuhur dan asar. Karena salat zuhur dan asar ini bisa dijamak. Wa idzan qata'a, dan apabila darahnya seorang perempuan tadi terputus qubaila subhi, sebentar sebelum subuh, bimiqdari rakaatin, dengan seukuran 1 rakaat, fa'alaiha, maka wajib atas seorang perempuan tadi qada'ul maghrib wal isya, mengqadai salat maghrib dan isya. Karena maghrib dan isya ini juga bisa dijamak.
Wa hadza, adapun ini adalah aqallu ma, sedikit-sedikitnya sesuatu, yura'ihin nisa'u, yang hendaknya memperhatikan kepada ma, siapa an-nisa'u, para perempuan. Kadza fil Ihya, demikian disebutkan di dalam kitab Ihya. Kemudian wal ibadati, dan ibadah-ibadah. Ai fardiha, maksudnya adalah fardunya ibadah, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya ibadah. Min solatin, daripada solat, wa zakatin, zakat, saumin, puasa, wa hajjin, dan haji. Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha, jika seorang suaminya tadi itu qa'iman bi ta'limiha, melaksanakan pengajarannya istrinya tadi, dirinya sendiri, falaisa lahal khuruj, maka tidak boleh laha, bagi istri, al khuruj, keluar, li su'alil ulama, untuk bertanya kepada para ulama. Jika istri tadi sudah diajari oleh suaminya tentang perkara-perkara yang wajib yang berhubungan dengan dirinya, maka tidak boleh bagi istri tadi keluar untuk bertanya kepada para ulama. Wa in qasura ilmu rajul, dan apabila ilmunya suaminya tadi itu kurang, walakin, akan tetapi, naba, suaminya tadi menggantikan anha, daripada istrinya, visual, di dalam bertanya, fa akhbaraha, kemudian suaminya tadi setelah bertanya, dia beritahukan jawabannya tadi, ha, kepada istri, bijawabil mufti, dengan jawabannya mufti, falaisa lahal khuruj, maka tidak boleh laha, bagi istri, al khuruj, keluar. Fa illam yakun dzalik, maka jika suaminya tidak seperti itu, tidak bisa mengajar dan tidak mau menanyakan, maka falaha, boleh laha, bagi istri, al khuruj, keluar rumah, lisual, untuk bertanya. Bal, bahkan, alaiha, wajib atas istri tadi, dzalika, keluar untuk bertanya. Wa ya'sir rajulu, dan suaminya tadi bermaksiat, biman iha, dengan mencegah istrinya untuk keluar. Karena yang ditanyakan istri itu adalah perkara yang wajib yang berhubungan dengan dirinya. Maka jika suami mencegah, maka suaminya tadi berdosa. Wa mahma, dan kapan saja, ta'allamat, seorang istri tadi sudah mempelajari ma, sesuatu, huwa, yang adapun ma itu adalah minal faraid, daripada hal-hal yang wajib, yang fardu alaiha, atas istri, falaisa laha an takhruja, maka tidak boleh laha, bagi istri, an takhruja, keluar, ila majlisi ilmin, kepada majlis ilmu, illa biridahu, kecuali boleh keluarnya tadi dengan keridhaan suami. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.